Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, banyak orang langsung berpikir tentang sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin Allah itu satu, tetapi tiga pribadi? Bukankah satu itu tidak sama dengan tiga, dan tiga itu tidak sama dengan satu? Bukankah satu ditambah satu sama dengan tiga? Tetapi kenapa orang Kristen menyebut Allah itu Tritunggal? Tiga pribadi itu satu. Bagaimana mungkin Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu Allah? Banyak orang berusaha untuk menjelaskan mengenai misteri Allah Tritunggal itu. Tetapi tidak ada orang yang mampu menjelaskan misteri Allah Tritunggal itu secara sempurna. Mengapa? Karena Allah itu adalah realitas yang tidak dapat dipahami oleh akal budi kita yang terbatas. Tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dibayangkan oleh manusia yang mempunyai kemampuan dan akal budi yang terbatas. Seorang teolog yang terkenal karena kepandaian dan kesuciannya, Santo Thomas Aquino, penulis buku terkenal Summa Theologia. Dia setelah menulis merefleksikan banyak hal mengenai Allah, dia sampai pada satu kesimpulan ini. Mengenai Allah, hanya satu yang saya tahu, yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Gila apa enggak? Orang yang begitu pandai, orang yang begitu saleh, dekat dengan Tuhan, selalu punya waktu untuk doa, meditasi, selalu merenungkan, berteologi tentang Allah. Tetapi inilah jawabannya. Mengenai Allah hanya satu yang saya tahu, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Di sini Santo Thomas Aquino mengatakan bahwa misteri Allah itu begitu luas. Tidak bisa kita pahami dengan akal budi kita yang terbatas. Seandainya kita mampu memahami Allah, kita lalu pikir, oh seperti itu toh Allah itu ya. Allah mempunyai sekian sifat, oh ya sudah, ya sudah. Seperti kita membaca buku selesai ya sudah. Tetapi justru karena Allah itu tidak dapat dipahami oleh akal budi kemampuan kita yang terbatas, maka kita lalu kemudian mengagumi Allah. Maka kita kemudian memuji Allah, maka kita kemudian memuliakan Allah. Kita menyembah dan mengandalkan hidup kita kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak pertama-tama menjelaskan mengenai apa itu Allah Tritunggal. Hari ini atau gereja mengajak kita untuk masuk ke dalam pengalaman mengalami siapakah Allah yang kita imani itu. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasih, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah tidak mengatakan aku ini hebat, aku ini luar biasa. Tidak ada pribadi yang melebihi aku. Tidak menunjukkan kehebatannya, tetapi justru menunjukkan kasih-Nya. Allah tidak memperkenalkan diri dengan kekuasaannya terlebih dahulu, tetapi dengan kasih-Nya. Lalu Injil hari ini para saudara memperdalam pewahyuan itu. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah para saudara inti dari Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, bahwa Allah itu adalah kasih, bahwa ketiga pribadi itu hidup dalam persekutuan cinta kasih. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Bapa, sehingga Bapa tinggal dalam putra dan putra tinggal dalam Bapa, dan persatuan cinta kasih Bapa dan putra itulah Roh Kudus. Dan Bapa mengasihi dunia
Karena itu dia mengutus putra untuk menyelamatkan dunia dari dosa, dari kebinasaan. Dan Roh Kudus itu terus bekerja agar manusia dapat mengalami keselamatan itu. Jadi para saudara, Allah Tritunggal itu bukan pribadi yang jauh dari kita, tetapi pribadi yang dekat dengan kita, mencintai kita secara pribadi. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang terus bergerak keluar untuk mencari manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membayangkan Allah itu sebagai hakim yang sibuk mencari kesalahan manusia. Dosa sedikit masuk neraka, ini dihukum dan segala macam. Itu bayangan kita. Tetapi Injil hari ini berkata dengan jelas, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini adalah kabar gembira bagi kita. Nah, para saudara, kalau Allah Tritunggal itu hidup di dalam persatuan kasih yang tak terputuskan, yang membuat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang percaya Bapa juga harus percaya kepada Putra, yang percaya kepada Putra harus percaya kepada Bapa. Kesatuan cinta Bapa dan Putra itulah Roh Kudus. Maka kita para saudara yang diciptakan menurut gambar Allah juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, hidup di dalam persekutuan seperti Allah Tritunggal. Karena itu tidak mengherankan jika dalam bacaan kedua Rasul Paulus mengajak, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, sehati, sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena orang yang mengenal Allah Tritunggal, percaya kepada Allah Tritunggal, dia harus meniru, meneladani sikap dari Allah Tritunggal, yaitu hidup dalam persatuan cinta kasih, sehati, sepikir dengan sesamanya. Harus menjadi pembangun persatuan, menciptakan persatuan kedamaian di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, bukan sumber perpecahan. Jangan sampai para saudara kehadiran kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keluarga membuat pasangan kita, anak-anak kita merasa ketakutan. Ya. Karena takut nanti kalau kita marah, takut kalau mereka ngomong sedikit salah lalu kita marah-marah. Jangan sampai kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat juga membuat mereka merasa tidak damai. Karena kehadiran kita selalu menimbulkan masalah. Bukan seperti itu. Kalau kita mengikut Kristus, kalau kita percaya pada Allah Tritunggal, kita harus menjadi pembawa damai, pembawa persatuan. Kadang para saudara kita mudah berkata, aku mencintai Tuhan, aku mencintai Yesus, tetapi sulit mengampuni pasangan kita, rekan pelayanan kita, sesama umat, anggota lingkungan, atau orang yang pernah melukai kita. Kita terus mengingat-ingat kesalahan itu dan ingin membalas kesalahan itu. Hari ini para saudara, dalam Hari Raya Tritunggal kita diingatkan supaya kita tidak hanya percaya kepada Allah Tritunggal, tidak hanya percaya bahwa Allah itu hanya kasih, tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Sehati, seperasaan dengan orang lain, mau mengampuni orang lain. Yesus berkata, kalau kamu hidup di dalam kasih, kalau kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, maka aku dan Bapa akan tinggal di dalam engkau. Kasih Bapa dan Putra akan tinggal di dalam kita, sehingga kasih kita menjadi sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita seringkali melakukannya begitu cepat, ya apa enggak, tanpa kita sadari. Apalagi kalau kita berada di rumah makan, ya, kita malu untuk dilihat, cepet itu ya. Begitu cepatnya sampai kita itu
nggak bisa memahami makna dari tindakan kita untuk membuat tanda salib. Padahal para saudara, dengan membuat tanda salib itu kita melakukan sesuatu yang begitu agung. Dengan membuat tanda Bapa, kita sebenarnya mau menyadari bahwa aku ini dikasih Bapa. Dengan membawa tanda putra, tanda Bapa, putra, saya lupa ya. Dengan membuat tanda putra, kita mau menyadari bahwa kita diselamatkan oleh putra. Dengan membuat tanda Roh Kudus, kita mau menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan kita. Kalau setiap kali kita menyadari akan hal itu dalam membuat tanda salib, maka saya yakin para saudara, ada kekuatan sendiri. Ada rahmat tersendiri yang bisa kita rasakan. Tanda salib itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tanda pembukaan doa atau akhir doa. Tetapi ini mau menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi. Mau menunjukkan bahwa kita mengikut Allah Tritunggal juga mau meniru cinta kasih mereka. Maka lakukanlah itu dengan penuh iman. Tidak usah takut-takut. Saya pernah cerita kepada Anda mungkin ya. Ketika saya waktu itu karena pesawat masih mahal, saya seringkali kalau ke Jakarta naik bis malam. Lalu bis itu berhenti di rumah makan. Lalu saya makanlah, di seberang saya ada seorang pemuda, dia lebih dulu makan. Saya makan, saya buat tanda salib ya dengan tenang. Apa yang terjadi? Sang pemuda yang melihat saya itu membuat tanda salib. Dia lalu membuat tanda salib. Ternyata dia Katolik. Rupanya dia malu membuat tanda salib. Tapi ketika melihat saya membuat tanda salib, ada teman. Lalu dia membuat tanda salib. Jadi para saudara, kalau Anda membuat tanda salib tanpa takut-takut, tapi dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, itu akan membawa pengaruh bagi orang lain. Pertama, pengaruh bagi saudara-saudari kita yang sama-sama Katolik tetapi takut untuk menunjukkan identitasnya. Dia akan berani menunjukkan identitasnya. Tapi yang kedua juga memberikan kesaksian. Bahwa ternyata orang Katolik itu berani menunjukkan identitasnya. Bahwa apa yang mereka imani itu dengan berani mereka tampilkan di depan umum. Dan itu akan membawa pengaruh bagi orang lain. Maka para saudara, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini marilah kita bertanya, apakah hidup kita semakin mencerminkan kasih Allah atau tidak? Apakah keluarga kita sungguh-sungguh menjadi tempat kasih itu? Apakah pelayanan kita menghadirkan persatuan atau justru perpecahan? Apakah kehadiran kita membawa damai, berkat dan persatuan, atau justru membuat orang takut, gelisah? Apakah orang lain merasakan wajah Allah melalui hidup kita, merasakan kasih dan kehadiran Allah lewat kehadiran kita? Maka mari para saudara, dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kita mohon rahmat Tuhan, agar kita semakin mengimani misteri Allah Tritunggal, semakin mampu menyerahkan hidup kita kepadanya, dan semakin mampu meneladan cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Semoga melalui perayaan ini kita tidak hanya memahami Tritunggal Maha Kudus dengan pikiran, tetapi semakin mengalaminya di dalam hidup sehari-hari, semakin meneladaninya di dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga, komunitas, di tengah gereja maupun masyarakat. Karena pada akhirnya para saudara, misteri Tritunggal bukanlah bagaimana Allah bisa 3 dan 1. Tetapi bagaimana Allah yang begitu besar, begitu agung, begitu tak terselami oleh akal budi kemampuan kita yang terbatas, mau mengasihi manusia sedemikian rupa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita. Amin.